Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara, mari kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Rasulullah merupakan sosok yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dijadikan di dunia adalah merupakan rahmat dan nikmat bagi kita. Maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Muhammad, andaikan tidak saya ciptakan engkau, andaikan tidak ada engkau, tidak ada engkau saya ciptakan, maka ma khalaqtul aflak, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Begitu juga di dalam sebuah kitab Maulidud Dhiba karangan Abdurrahman Al-Jalil Al-Dhibai mengatakan bahwa al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini adalah isyarah, wa antal maqsud, dan kamu Muhammad yang dimaksud. Artinya tanpa Nabi Muhammad alam tidak ada, kita tidak ada. Maka yang harus kita lakukan adalah sebuah kewajiban besar untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur atas kelahiran beliau seperti yang tertuang dalam ayat Quran, Qul bi fadlillah, Muhammad katakan, dengan anugerah Allah, dengan hal yang besar dari Allah, dengan nikmat dari Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah rahmat yang paling besar, rahmat yang tak tertandingi, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana sikap kita terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada kita? Ridho dengan nikmat, dengan rahmat, merasa berbahagia dengan rahmat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan keanugerahan Allah, dengan rahmat Allah. Salah satu rahmat yang paling besar adalah Rasulullah diciptakan. Fa bidzalika, dan karena itu falyafrahu, berbahagialah, bergembiralah atas datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah dilahirkan, ketika Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kegembiraan yang besar, kebahagiaan yang besar, kecintaan yang besar. Walaupun cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya kebahagiaan, tapi mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tapi dalam konteks Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tunjukkan bahwa kita mencintai beliau dengan segala kebahagiaan, dengan segala kegembiraan atas nikmat dan rahmat
lahirnya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu kita tidak akan terjadi. Tanpa itu kita tidak akan dititahkan. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dilahirkan masih dalam nur, pun bisa menjadi wasilah bagi nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah Nabiullah Adam. Bukan hanya sebagai kebahagiaan, bukan hanya sebagai kegembiraan, bukan hanya sebagai rahmat, tapi sebagai wasilah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini disampaikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qtarafa Adamul khati'ah. Ketika Nabiullah Adam mengaku bersalah, mengaku melakukan dosa, sehingga diturunkan Allah dari surga, makan buah khuldi bersama Sayyidah Hawa. Kemudian Nabi Allah Adam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar semua dosa, agar dosa pada saat beliau makan buah khuldi itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam? Qala, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan wasilah beliau Nabiullah khatamin nabiyyin, yang menjadi pungkasan para nabi. Lamma ghafarta li faqala Allah, ketika Allah memberikan maaf kepada saya, maka apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam? Ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana kamu mengerti Nabi Muhammad? Dari mana engkau tahu Nabi Muhammad? Walam akhluquhu, dan Muhammad belum saya jadikan. Dari mana engkau mengerti Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, maka Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadika, li'annaka, karena engkau, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, biyadika, dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fi, dan engkau tiapkan ruh kepada saya, min ruhika, rafa'tu ra'si, maka saya mengangkat kepala saya, fara'aitu ala qawaimil arsh, dan saya melihat di tiang-tiang arsy, maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana tertulis kalimah-kalimah yang mulia, kalimah-kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat la ilaha illallah diteruskan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa araftu annaka lam tudhif ila ismik, dan saya memahami, mengetahui bahwa tidak akan ada nama yang diletakkan di samping namamu ya Allah, illa ahabbal khalqi ilaik, kecuali makhluk yang engkau cintai. Saya tidak akan paham kalau ada yang tidak dicintai, tapi ini benar-benar engkau cintai. Kenapa? Karena nama ini bersanding dengan nama kebesaranmu ya Allah,
la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Ada nama Muhammad di situ. Dan saya punya pikiran bahwa ini adalah sebaik-baik makhluk. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, Shadaqta ya Adam, benar wahai Adam, benar apa yang engkau sampaikan wahai Adam, innahu la ahabbal khalqi, beliau, dia adalah sebaik-baik makhluk dan makhluk yang paling saya cintai. In sa'altuni bihaqqihi, in sa'altani bihaqqihi, kalau engkau meminta dengan kebenaran beliau Nabi Allah Muhammad, Nur Muhammad yang dimaksud, cahaya Muhammad sebelum beliau dilahirkan, faqad ghafartuka, kamu akan saya maafkan. Dosa-dosa kamu sebesar apapun akan saya maafkan. Kesalahanmu akan saya maafkan. Walaula Muhammadan ma khalaqtuk, andaikan Muhammad tidak saya jadikan, maka saya tidak akan menjadikan engkau wahai Adam. Qala al-Hakim hadha hadithun sahih al-isnad wa dzakarahu at-Tabrani wa zada fihi wa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Dan ditambah wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Adam, Muhammad adalah akhir dari nabi, dari turunanmu. Ini dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim dari hadisnya Umar bin Khattab, sahih. Artinya bahwa Rasulullah itu bukan hanya mulia, bukan hanya kita wajib bersyukur atas kelahiran beliau, bukan hanya kita mencintai beliau, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun masih dalam keadaan nur, belum diciptakan pun, sudah menjadi wasilah Nabiullah Adam alaihissalam untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak mencintainya? Bagaimana mungkin umat yang diciptakan oleh Allah karena penciptaan beliau kemudian kita tidak mencintai beliau? Padahal dalam kitab Tiba dikatakan, walau anna amilna kulla yaumin alal li ahmada maulidan qad kana wajib. Semua yang kita amalkan setiap hari, setiap malam, siang, malam, pagi dan petang, semuanya li ahmada maulidan, untuk kelahiran seorang Rasulullah. Qad kana wajib, pasti harus dilakukan. Karena jasa beliau dilahirkan, karena keagungan kelahiran beliau Nabi Allah Muhammad SAW. Bagaimana dengan dasar yang lain ketika Rasulullah ditanya? Kemudian beliau menjawab, ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kemudian beliau menjawab, hadza yauma ulidtu, ini adalah hari kelahiranku. Artinya memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW adalah sesuatu hal yang benar-benar mulia, hal-hal yang benar-benar baik, dan hal yang perlu dilakukan oleh umat Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan menghormati beliau kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan cinta beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti kita bertemu. Karena yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, orang-orang yang mencintai, antara yang dicintai dan yang mencintai, antara yang mencintai dan yang dicintai, dia akan diletakkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan cinta kasih Rasulullah kepada kita, dan kita akan bersama beliau di akhirat nanti, sehingga kita diakui sebagai umatnya beliau. Tak ada hal yang lebih besar daripada
kecintaan kita kepada Rasulullah. Tak ada hal yang bisa membalas cinta kita kepada Rasulullah. Tak ada hal yang bisa memberikan kebahagiaan kita selain cinta kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Semoga kita menjadi umat Nabi Allah Muhammad, diakui beliau baik dunia maupun akhirat. Demikian, semoga berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.